이것은 정교정감이에요? 어? 뭐랑 불나? 정여찬 어디예요? 딴 니키 딴 정여찬 어디예요? 니키 mau 왔어? 두kat Badung. 뚜투칸 뭐야? 두kat Badung. 마동간이에요. Betul banget teman-teman. Fun fact bahwa Tukat Badung itu dimiripkan dengan Sungai Cheongyecheon di Korea. Tukat Badung merupakan sungai utama yang membelah kota Denpasar, mengalir dari utara ke selatan hingga bermuara ke Teluk Benoa. Sungai ini memiliki panjang sekitar 22 km. Selain berfungsi sebagai jalur drainase alami, sungai ini juga menjadi ikon kota dengan kawasan pedestrian di sekitarnya seperti Pasar Badu dan Pasar Kumbasari. Namun semuanya itu berubah teman-teman. Sejak 10 September 2025, banjir besar melanda Denpasar. Banyak fasilitas yang rusak, lumpur menumpuk, dan keindahan yang dulu memikat seakan-akan hilang dalam sekejap. Dari sinilah kami melihat betapa pentingnya untuk menjaga dan memulihkan ruang publik kita setelah bencana. Kami dari tim 8 akan membahas lebih dalam mengenai dampak banjir terhadap wisatawan dan solusi yang dapat diupayakan untuk menjaga keberlanjutan ruang publik ini. Karena ruang publik bukan sekedar tempat tetapi juga bagian dari kehidupan sosial yang tidak boleh hilang karena bencana. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait fun fact dari Tukat Badung. Sejak revitalisasi pada tahun 2017 oleh pemerintahan Kota Denpasar, membuat wajah Tukat Badung semakin indah dengan bantaran yang dulunya kumuh kini dipercantik dengan beton berornamen khas Bali, tembok yang direnovasi dengan ukiran khas Bali, serta jalur pedestrian berpaving yang nyaman yang membuat Tukat Badung ini populer dengan julukan Tukat Korea. Julukan ini didapatkan karena Tukat Badung memiliki visual yang mirip dengan Tukat yang berada di Korea Selatan, yaitu Tukat bernama Cheongyecheon. Selain itu, Tukat Badung juga memiliki anak sungai utama, yakni Tukat Tak-tak dan juga Tukat Bedih, serta kawasan hilirnya di Desa Pemogan yang berkembang sebagai destinasi wisata alternatif dari Kota Denpasar. Pasca banjir bisa kita lihat bahwa terdapat banyak kerusakan di Tukat Badung. Beberapa di antaranya bisa kita lihat pada poster. Pertama adalah Tukat Badung tampak keruh dengan penumpukan lumpur dan sampah di permukaannya. Yang kedua, beberapa sampah menumpuk dan terhalang oleh jembatan apung. Yang ketiga adalah tiang lampu jalan yang roboh. Dan yang terakhir adalah dinding yang berukir relief tradisional jebol dan retak. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan menjelaskan dampak risiko Tukat Badung yang tercemar bagi wisatawan. Yang pertama itu ada risiko keselamatan fisik, di mana kerusakan infrastruktur akibat banjir seperti jalan yang berlubang, penutupan saluran air yang hilang, serta dinding penahan sungai yang retak dapat menimbulkan bahaya serius bagi masyarakat ataupun wisatawan. Kondisi ini meningkatkan risiko terperosok, tersandung, atau bahkan tertimpa reruntuhan material. Selain itu, juga area sekitar sungai seringkali menjadi licin karena tertutup lumpur, lumut, dan sampah yang terbawa arus, sehingga memperbesar kemungkinan terpleset dan jatuh. Nah, yang kedua ini ada risiko kesehatan, di mana air sungai yang tercemar pasca banjir biasanya mengandung limbah rumah tangga, kotoran hewan, dan bahkan bahan kimia yang berbahaya dari aktivitas industri atau pertanian yang terbawa arus. Kontak langsung dengan air tersebut dapat menyebabkan berbagai penyakit kulit, infeksi saluran pencernaan, dan penyakit akibat bakteri. Selain itu, bau tidak sedap dari air yang mengandung sampah organik dan bahan busuk dapat mengganggu kenyamanan serta menimbulkan gangguan pernapasan bagi wisatawan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dampak bagi wisatawan yang ketiga itu adalah terkait pengalaman wisata, di mana Sungai Tukat Badung yang bau, kotor, dan juga banyak infrastruktur yang rusak itu menurunkan nilai estetika dan pengalaman wisatawan saat berwisata. Baik, ada pun solusi dan juga strategi terpadu untuk mencegah dan menangani banjir dengan menekankan aspek teknis, lingkungan, dan hukum, yaitu melalui SAPDA. Yang pertama yaitu sedimen dan sungai, di mana kita fokus pada pengerukan waduk dan juga normalisasi sungai agar kapasitas aliran meningkat, dan juga langkah ini dapat mencegah pendangkalan dan meluapnya air pada saat hujan deras. Yang kedua yaitu antisipasi, di mana kita menyiapkan langkah cepat menghadapi potensi bencana seperti penanganan longsor di tebing sungai, penyediaan alat darurat, serta sistem peringatan dini pada saat banjir. Yang ketiga, B, yaitu bersih-bersih,
di mana kita melibatkan mobilisasi alat berat dan juga tenaga kebersihan untuk membersihkan lumpur, sampah, dan juga material sisa banjir sehingga fungsi sungai dan kawasan wisata dapat cepat pulih. Yang keempat yaitu dasar hukum, di mana berdasarkan landasan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 yang mengatur tentang penetapan garis sempadan sungai sebagai dasar hukum pengelolaan dan penataan kawasan bantaran. Dengan adanya dasar hukum ini, pemerintah bisa menindak orang-orang atau instansi yang melanggar aturan, misalnya instansi yang membangun rumah atau warung di bantaran sungai yang dapat mengakibatkan dampak buruk pada daerah sungai, yaitu salah satunya pada saat banjir. Yang kelima yaitu aturan sempadan, di mana dapat menegakkan batas sempadan sungai dengan menertibkan bangunan liar dan juga aktivitas di bantaran untuk mencegah penyempitan air sungai serta menjaga kelestarian lingkungan sekitar.